nyali ya. Tangkap Gembong Mafia! Tangkap Gembong! Oke, sekali lagi kami meminta untuk pengadilan negeri ini KPK harus menangkap seadil-adilnya, betul kan? Yang mana Gembongnya sudah ketahuan kawan-kawan. Kami menuntut Gembong Mafia koruptor ini harus ditangkap, benar kawan-kawan? Jangan berkeliaran mengatur demokrasi. Lampung cacat menjadi demokrasi yang tai ayam, benar kawan-kawan? KPK untuk pertama memanggil Selamat menjadi saksi supaya ketahuan nih, kan bisa nyalak aja si nomor 2 yang Lampung ini. Yang kedua adalah untuk KPK menggunakan undang-undang pencucian uang terhadap Gembong Mafia koruptor ini yang merusak demokrasi ini. Salah satunya siapa? Nyonyali bang? Nyonyali itu siapa sih bang? Yang punya Indo Lampung ini kan. Oh dia lah penyokongnya ya? Iya. SGC itu bang ya? SGC. Gitu. Ini pengadilan sangat lama kawan-kawan. Hanya pengadilan tumpul untuk yang di miskin-miskin, tumpul kawan-kawan, benar kawan-kawan. Tapi sekali lagi meminta agar masyarakat yang tergolongi tidak tumpul di dalam naungan hukum ini, benar kawan-kawan. Kalau maling ayam, kalau narkoba ditangkap dan ditembak mati, padahal itu receh-receh, benar nggak? Saat sidang Mustafa digelar dari pertama hingga saat ini itu merupakan sidang terlama dan yang seadil-adilnya terhadap kasus Pak Mustafa dan orang-orang yang disebut di dalam proses persidangan itu kalau sudah layak ditetapkan sebagai tersangka ya ditetapkan sebagai tersangka. Nah kita nggak boleh tebang pilih, equality before the law. Kita bersamaan kedudukan di dalam hukum ya. Oleh karena itu kami mendorong KPK secara moral agar segera menetapkan tersangka baru, terutama orang nomor 2 di Lampung yang dari awal disebut dan dipanggil sampai sekarang nggak jelas. Semestinya pada pasal 21 Undang-Undang Tipikor kan sudah jelas kalau ada seseorang dikasih seseorang yang diduga menghalang-halangi karena ada kebohongan, itu pasal 21 sudah jelas bisa digunakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Tipikor KPK untuk segera menuntaskan karena KPK kita sekarang lagi diuji. Ada peng-SP3-an Samsul Nur Salim, kemudian ada kasus-kasus besar yang lain. Bahkan se-Lampung ini, termasuk Lampung Selatan, kita segera kalau memang ada yang segera ditetapkan, tetapkan kalau memang sudah ada bukti. Jadi tidak boleh lunglai. Jadi kita harus sama kedudukannya di depan hukum. Siapa yang bersalah segera dituntaskan agar masyarakat memulihkan kepercayaannya kepada penegak hukum. Bang, izin bang, siapa aja sih bang yang kita tuntut hari ini bang? Itu beberapa aliansi termasuk masyarakat peduli demokrasi, ada berapa ya, kemudian ada NGO, kumpulan NGO, dan nanti mungkin ke depan kita konsolidasi dengan mahasiswa, anak-anak pelajar nanti ke depan, tetapi kita tetap menghormati protokol kesehatan, kita tetap mengikuti protap ya, kita harus mengatur jarak dan menggunakan APD dan lain-lain nanti ke depan. Tapi karena ini aksinya memang sedikit, kita ini tulus kok, tidak ada embel-embel, tidak ada politis, dan tidak ada yang membiayai kita. Benar-benar perjuangan moral untuk menegakkan supremasi hukum di Lampung dan di Indonesia pada umumnya gitu. Jadi kalau demo ini ada kelanjutan Ya kita akan rutin secara kamisan. Bahkan kalau KPK lunglai sampai berlama-lama tidak menetapkan ini, kita Kejaksaan Agung. Kan ada instrumen hukum lain yang masih bisa dipercaya mungkin. Tapi kita masih sampai hari ini kita masih percaya dengan KPK, maka kita kunjungin KPK yang sedang bersidang ini. Tapi angin bang. Sepertinya sampai saat ini belum, tapi mudah-mudahan ini nggak masuk angin. Ya tapi masyarakat kan sudah bertanya-tanya ini kan, kenapa kok sampai sekarang nggak ditetapkan gitu kan, dinaikkan status yang baru gitu. Karena orang nomor 2 di Lampung, menurut saya kan menteri juga pernah ada yang ditetapkan, kan lebih dari orang nomor 2 di Lampung. Kenapa kok yang satu ini angel gitu, kok susah banget gitu kan? Ini harus segera nih menurut saya. Ada apa di belakang kekuatan politiknya? Nyali ya. Ya, Ibu Nyonyali kan disebut juga berdasarkan keterangan Pak Musa sebagai saksi dan berdasarkan keterangan Pak Mopa sebagai saksi juga. Itu harusnya segera dipanggil, dihadirkan persidangan, dan beliau jangan bohong kalau dipanggil. Harus membuka yang sejujur-jujurnya. Pada hari ini, pada persidangan hari ini kita menghadirkan 7 orang saksi ya, untuk membuktikan dakwaan terkait dengan
suap Pak Mustafa ini ya. Yang pertama saksi Dr. Nur Rahman, kemudian saksi Asik Sarip, saksi Bobi Sutowo, saksi Usman Gumanti Arif, saksi Kurnain, saksi Abdul Aziz, dan saksi Sarifudin Safari. Jadi terkait dengan 7 orang saksi tersebut menerangkan terkait dengan pemberian sejumlah setoran fee untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR Lampung Tengah. Namun yang menarik dalam saksi ini salah satunya yaitu saksi Pak M. Asik Sarip tadi, bahwa yang bersangkutan menyerahkan uang setoran fee kepada Pak Taufik Rahman melalui Pak Andrianto ya. Uang sudah disetorkan, namun demikian ada pengembalian uang dari pengawal Pak Bupati, Pak Obed. Jadi ini membuktikan, saksi ini membuktikan bahwa uang yang dikumpulkan oleh Pak Taufik Rahman dan anak buahnya itu sudah sampai kepada Bupati, ya. Bahkan seperti keterangan Indra kan menerangkan bahwa ada catatan penerimaan dari rekanan-rekanan itu pun disampaikan kepada Bupati, artinya Pak Bupati tahu berapa rekanan menyetor. Makanya ketika Obed mengembalikan itu sesuai dengan yang disetorkan oleh yang bersangkutan. Nah, ini membuktikan bahwa uang dari rekanan melalui Taufik melalui Pak Bupati sudah sampai. Demikian. Cukup? Tadi Majelis Hakim bilang ini berapa kali sekali lagi Bang menghadirkan para saksi. Baik, jadi kan ada beberapa saksi yang memang belum bisa hadir karena ada meminta dijadwalkan ulang ataupun ada yang memang berhalangan. Nanti untuk berikutnya kita usahakan untuk bisa hadir seperti itu. Berarti sudah berapa saksi? Total sudah berapa nih? Sekitar 50-an saksi lah. Masih ada lagi saksi Bang? Masih ada yang kita hadirkan. Ini sidangnya bakal berlanjut dong sampai Lebaran gitu? Kemungkinan enggak, mungkin untuk saksi mungkin 1-2 minggu ini lah. 1-2 minggu ini saksi dikelirkan semua? Ya, kita usahakan kalau cukup, kalau memang tidak cukup kita sampai setelah Lebaran. Termasuk saksi-saksi yang belum Ya. hadir? Kalau saksi di luar persidangan Pak, katanya informasi belum ada. Di luar persidangan. Di luar itu maksudnya. Di luar dakwaan ini ada Nah, makanya kita kan sementara ini pembuktian kita fokus pada pembuktian unsur-unsur di dalam pasal 12 huruf A atau B ataupun pasal 12 B besar gratifikasi. Jadi soal kemungkinan Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi di luar berkas perkara itu untuk memberikan kewenangan memerintahkan kepada jaksa untuk memanggil namanya Daniel Johan selain Purwatili, Momaje, itu bagaimana Pak untuk melihat kemungkinan-kemungkinannya baru berdasarkan tenggang waktu masih cukup nggak kira-kira? Justru itu kita akan lihat ya pada tenggang waktu ini kan masih ada 1-2 minggu ini masih untuk penuntut umum. Nah, kita kan akan lihat tahanan kita. Kalau efektivitas waktu Pak udah berapa lama? Udah berapa lama proses penahanan mulai dari Tanggal 18 Mei selesai. itu total waktunya udah sampai berapa Pak kalau berdasarkan waktu? Udah mau habis gitu kira-kira Pak? Genting lah ya? Ya enggak, itu terakhir bisa ke PT gitu. Oh bisa ke PT, Bisa baik, ke PT, masih ada ke PT. Baik. Cuman kita lihat nanti apakah di 6 Mei ya sampai dengan 16 atau 17 Mei ya itu masih bisa kita bersidang gitu ya. Karena mengingat larangan-larangan dari Satgas Covid. Oh baik. Banyak perlu pertimbangannya Pak. Ya, Terima kasih Pak. gitu aja.